Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah. Semoga Allah menguatkan langkah dakwah beliau dan memperluas manfaat beliau di tengah-tengah umat. Dan tentu yang kami hormati, kami muliakan para jamaah, bapak, ibu, para alim ulama, para kiai, dan juga para jamaah yang menyaksikan melalui TV One secara streaming. Bapak ibu jamaah sekalian, bagaimana kabarnya Pak, Ibu? Sehat? Semoga Allah memberikan kesembuhan buat saudara-saudara kita yang sakit dan melunasi hutang-hutang bagi yang berhutang. Nah, agak kenceng dikit nih ya. Bapak ibu, enak gak kira-kira kalau kita punya hutang? Enggak. Tidur malam tak nyenyak, pagi kepikiran, ketemunya orang di jalan itu kita menghindar Bapak Ibu ya. Nggak enak punya hutang. Itu kalau hutang materi. Bayangkan ada satu hutang yang dia tak terukur jelas, tapi di batin terasa. Apa itu? Itulah hutang budi. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disifati hutang budi ini adalah pemberian kebaikan hati dari seseorang dan kita terikat rasa untuk membalasnya. Itu hutang budi. Kalau hutang materi saja sudah sangat membebani hidup kita, bagaimana kalau hutang budi? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari apa ciri-ciri orang yang berhutang budi, yang terbebani oleh hutang budi. Dan apa dampak negatifnya? Ingin tahu Bapak Ibu? Masya Allah. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang berhutang budi itu apa? Dia susah objektif, susah menilai dengan baik. Seringkali penilaian kepada suatu hal, kepada orang, kepada suatu perkara bukan karena perkaranya, tapi karena siapa yang melakukannya. Kadang salah dianggap benar, kadang keliru dianggap wajar. Karena apa? Dia telah berjasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Tapi seringkali kita justru menjadi saksi untuk pihak yang menguntungkan kita. Sehingga sekadang dalam organisasi ada istilah ABS. Apa Bapak Ibu? Asal bos senang, asal Bapak senang. Sulit untuk objektif. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang terbebani hutang budi itu sulit untuk berimbang. Dia itu berlebihan. Kalau muji orang berlebihan, kalau menghina orang juga berlebihan. Bahkan dalam kitab Sifatus Safwah, satu perkataan makalah yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Imam Malik bin Dinar mengatakan, semenjak aku ketemu manusia, aku mengenal manusia, aku tidak pernah senang dengan pujian mereka dan tidak merasa sedih atas hinaan mereka. Orang-orang bertanya, kenapa? Karena seringkali pujian manusia itu berlebihan dan hinaan manusia itu terlalu merendahkan. Orang-orang yang berhutang budi itu sulit untuk berimbang. Padahal dalam Islam kita diajarkan la ifrat wala tafrit. Jangan melebihi batas, jangan pula mengurangi batas. Artinya kalau ini layak didukung, didukung. Kalau layak dikoreksi, dikoreksi. Jangan sampai karena kita dekat akhirnya semua didukung.
Semua dibenarkan, atau dalam kiasan lainnya ibarat orang apa? Pandai menjilat. Nah, ini tidak boleh. Ini ciri-ciri orang terlalu banyak berhutang budi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ciri yang ketiga orang terbebani oleh hutang budi itu apa? Mereka seringkali beramal kurang ikhlas. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzan di segmen awal, kita itu beramal hendaknya memurnikan niat karena Allah. Tapi orang-orang yang berhutang budi ini seringkali beramal cuma sekedar untuk membalas budi saja. Untuk sekedar apa? Terbebas dari budi yang pernah dia terima. Sedangkan ketika kita misalnya mendapatkan kebaikan, kita ikhlas karena Allah, maka kita cenderung melakukan hal-hal itu didorong atas keinginan ikhlas kepada Allah. Tadi Ustadz Fauzan menyampaikan ikhlas, mengucapkan terima kasih, dan termasuk mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, itu 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan semoga Allah melindungi kita dari 3 hal tersebut. Yang pertama tadi menjadi tidak netral Bapak Ibu. Kita sulit untuk objektif. Yang kedua, kita sulit untuk apa? Proporsional, berimbang. Terkadang terlalu melebihkan, terkadang justru merendahkan. Dan yang ketiga tadi, jangan sampai karena kita terbebani hutang budi itu, kita melakukan sesuatu justru kurang ikhlas. Maka dari itu semoga pada segmen ini kita memahami dan bisa melepaskan diri dari beban hutang budi tersebut. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 3. Dari 3 tersebut mana yang paling sering terasa? 1, 2, apa 3? 1, ya 1 ya. Jadi seringkali kita sulit untuk adil. Padahal kita harus berlaku adil, tapi kita sulit menegakkan keadilan. Padahal Nabi sudah mengajarkan, bahkan kalau anakku Fatimah mencuri, Nabi yang akan memotong tangannya sendiri. Untuk menunjukkan apa? Pentingnya kita adil. Jangan sampai pengaruh kedekatan, pengaruh kebaikan yang kita dapatkan membuat kita gelap mata, mata tak jernih untuk menegakkan keadilan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Agus Fadila Sandi yang telah melengkapi di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya tanda-tanda orang ketika merasa terbebani, tidak sanggup atau tidak mampu membalas hutang budi. Rasanya kita selalu melebih-lebihkan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, lantas bagaimana sehingga beban itu tidak ada dan kita mampu membalas budi kepada orang yang memberikan baik budi kepada kita. Insya Allah nanti akan diteruskan di beberapa segmen nanti. Namun, usai nanti guru kita Ustadz Fauzan memberikan berkah bersama White Coffee, kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk sesi tanya jawab. Untuk itu kita bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah yang akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah minum kopi di kota Mekah, Luwak White Coffee ingin berbagi berkah. Masya Allah, Bapak Ibu mau dapat berkah dari Luwak White Coffee? Mau? Caranya gampang, silahkan nanti jawab pertanyaan dari saya, angkat tangannya, nanti saya tunjuk, yang jawabannya benar akan mendapatkan berkah dari Luwak White Coffee dengan hadiah senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Oke? Siap ya? Baik. Saya akan membacakan pertanyaannya, yang bisa silakan angkat tangannya. Pertanyaannya, sebutkan cara membalas hutang budi yang diajarkan dalam Islam. Ya, siapa? Ya, silakan. Ukhti, ya, boleh maju ke depan, perkenalkan nama, asal, dan silakan bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli. Ya. Saya dari kompleks ini Bilimun kebetulan. Baik, ya, Ukhti Eli ya. Ya. Baik, pertanyaannya tadi sebutkan cara membalas hutang budi yang diajarkan dalam Islam. Jawabannya? Jawabannya adalah membalas dengan doa yang baik. Membalas dengan doa yang baik. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, betul ya. Selamat. Ukhti Eli mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ya, selamat.
Iya. Oke, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ya, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah kuis ini dipersembahkan dari Luwak White Coffee. Untuk itu para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami hanya di Damai Indonesiaku.